Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dengan NPM 5021219 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Standar Proses dan Standar Penilaian pada Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. Apa itu standar proses? Standar proses yaitu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, praksara, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentukan standar proses alokasi waktu pembelajaran setiap jam pelajaran untuk jenjang SD madrasah sebanyak 35 menit, jenjang SMP atau MT sebanyak 40 menit, dan SMA, SMK, MA, MAK sebanyak 45 menit. Standar proses kurikulum 2013 bahwa semua siswa mulai dari SD, SMA, SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, menyiapkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, dan bahkan masyarakat sekitar. Standar proses kurikulum darurat. Pemerintahan menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD. Dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pendidikan, modul ini dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dalam menyederhanakan kurikulum. Namun, aktivitas pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Standar penilaian. Standar penilaian adalah standar yang digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam menilai hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan standar penilaian yakni menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Apakah penilaian itu? Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Penilaian sebagai fungsi formatif berfungsi untuk mendiagnostik kemampuan awal peserta didik. Kesulitan belajar peserta didik memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu hasil pembelajaran. Penilaian sebagai fungsi sumatif berfungsi menilai pencapaian hasil belajar peserta didik pada suatu periode waktu tertentu. Prosedur penilaian dimulai dari penyusunan, perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Instrumen penilaian, instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh unit satuan pendidik, instrumen penilaian oleh pemerintah. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian kurikulum 2013 jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang autentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian, seperti ekstrakurikuler, pramuka, akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Standar penilaian kurikulum darurat. Pemerintah menyediakan modul atau pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru
di jenjang SD. Standar penilaian kurikulum darurat. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnostik kondisi siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa. Asesmen kognitif ditujukan mengunci kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Standar penilaian kurikulum darurat. Standar penilaian kurikulum darurat. 1. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau jenis penilaian hasil belajar dari Kemendikbud dengan menyesuaikan masa pandemi. 2. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian meliputi penilaian dari harian PH, penilaian semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Pada standar penilaian kurikulum merdeka terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian. 2. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. 3. Pelaksanaan penilaian. 4. Pengelolaan hasil penilaian. Standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian formatif. Memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Terima kasih, itu saja tadi presentasi dari saya. Jika ada salah-salahnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.